Indonesia belum hadir secara serius untuk Ini orang kudu dikasih racun tikus kayaknya ngaku-ngaku presiden udah teriak ke Prabowo lagi. Lu kalau ngerasa jadi presiden atasi sendiri, mampu nggak? Kenapa mesti teriak-teriak ke Presiden Prabowo? Ngaku-ngaku, bilang lagi kalau rakyat Indonesia ini pemerintahnya ya belum serius menangani Aceh, woi. Lu habis makan tai apa sih? saya akan meminta UN. Ini Presiden Aceh ketiga ini kapan ya diangkat ini? Siapa yang angkat ini jadi presiden? Apa cuma halusinasi si manusia Pukima ini nih, bangsat ini? Enak aja bacot itu, ya. Si omon-omon ini bukan tolol saja, tapi bangsa. Nasir Usman, keparat biadab, ya? Kau menghina presiden di negara Republik Indonesia ini. Kau pikir kau siapa? Kau bukan rakyat Indonesia. Kau hanya bisa bercuap-cuap dari luar negeri sana. Pengkhianat bangsa, menjual harga diri, menjual kerakyatan sendiri, hanya demi ambisi. Keparat biadab, jangan menghina ya Presiden Republik Indonesia. Kau hanya kucing kurap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang para tokoh Aceh ya, dalam tanda kutip maksud saya, yang terus menyebarkan narasi-narasi perpecahan ya, yaitu ingin Aceh merdeka, ingin pemerintah Indonesia melepaskan Aceh dengan sukarela, dan lain-lain sejenisnya. Ya, yang ternyata langsung dirujak ramai-ramai oleh netizen ya. Bahkan provokator spesialis Aceh Merdeka pun ya akhirnya ikut-ikut menambah panas suasana dengan mengatakan bahwa Wowo ya alias Prabowo katanya bukan hanya tolol saja tapi juga bangswat katanya. Waduh, ini sebuah pernyataan yang tidak layak untuk ditiru. Ini menurut saya sudah melenceng jauh dari semangat penanggulangan dan pemulihan Aceh pasca banjir ya, penanganan maksud saya, bukan penanggulangan. Semangat penanganan dan pemulihan Aceh pasca banjir. Karena ini sepertinya sudah masuk ranah politik murni dan banjir hanya dijadikan alat propaganda mereka dalam menyalah-nyalahkan pemerintah. Apalagi ya teman-teman ya, jelas-jelas mereka-mereka yang bacot itu ya kebanyakan orang yang tidak terdampak banjir, dan tidak sedikit dari mereka yang justru berdomisili di luar negeri. Koplak nggak? Akhirnya mereka diceramahi oleh anak kecil dan semoga mereka sadar. Bagaimana videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Indonesia belum hadir secara serius untuk Ini orang kudu dikasih racun tikus kayaknya ngaku-ngaku presiden udah teriak ke Prabowo lagi. Lu kalau ngerasa jadi presiden atasi sendiri, mampu nggak? Kenapa mesti teriak-teriak ke Presiden Prabowo? Ngaku-ngaku, bilang lagi kalau rakyat Indonesia ini pemerintahnya ya belum serius menangani Aceh, woi. Lu habis makan tai apa sih? Nih, yang komen ini nih, lu angkat tuh, ya. Komentar nasional nih, ini nih yang komen terhadap Bapak nih, yang perlu lu angkat. Kalau lu ngerasa ini Presiden Aceh, kenapa lu teriak-teriak Prabowo? Bisa nggak? Mampu nggak lu ngatasi? Mampu nggak Bapak ngatasi? Kenapa mesti teriak-teriak ke Presiden Prabowo? Minta tolong tuh teriak-teriak. Gubernur Aceh aja belum ngakuin lo sebagai presiden. Ini banyak orang gila nih, ya sekelompok Aceh ini. Banyak yang gila tuh, beneran.
Ya kalau lo ngerasa menjadi presidennya, kenapa lo mesti teriak-teriak ke Presiden Prabowo? Kenapa? Nih angkat nih yang komentar terhadap Anda. Angkat nih ke publik dunia. Ya. Kenapa mesti teriak ke Prabowo? Kalau lo ngerasa jadi presidennya, atasi rakyatnya. Turun tangan. Ngebacot doang live streaming lo. Ya. Bilang lagi pemerintah Indonesia belum serius nangani, terus pengorbanan gubernur Jawa Barat, ya rakyat Indonesia nya bersatu, ya sama orang-orang seleb ini bahu membahu, ya mengulurkan tangan, bahkan kami sekecil apapun itu yang mengumpulkan dana tersebut. Terus lu bilang masih belum serius, ya, lu kayaknya cocok deh sama Wowo nih, cocok nih lo nih sama Wowo nih, masa presiden Indonesia ada 2? Lu ngaku-ngaku di situ no captionnya, ya lu jadi presiden Aceh. Woi, abis makan apa nih orang? Kebanyakan makan ganja kayaknya nih orang-orang ini, ya sekelompok orang ini. Ini nih yang selalu membuat gaduh, ya. Udah dibantu nggak tahu diri, udah dibantu mati-matian sama gubernur sama yang namanya Deddy Mulyadi segala itu, bilang lagi belum serius, monyet ya. Bener dah, ya. Ini orang benar-benar orang-orang yang model gini kudu disapu bro, ya kutuk nih orang-orang yang model-model begini. Indonesia ada 2 gitu presidennya, ngimpi lo presiden hayalan. Kalau emang lo ya udah ngaku jadi presiden, otomatis uang yang lo cetak pakai gubernur lo, ya itu bantukan sama rakyat lo sendiri. Kenapa mesti teriak-teriak Prabowo? Waras nggak sih lo? Nih angkat nih ke publik dunia. Ya. Bapak ini selalu ya membuat nih sekelompoknya itu ya. Nggak tahu diuntung, nggak bersyukur lo dibantuin rakyat Indonesia, bahkan gubernur-gubernurnya, ya bahkan bukan pejabat pun datang ke sana, bilang lagi belum serius. Anjing aja pintar, tahu terima kasih. Manusia yang model begini banyak komentar lagi. Duh, gak ada lawannya orang-orang yang model begini. Terus gubernur-gubernur yang namanya Aceh itu tunduk sama Anda. Iya, tunduk sama Anda. Anda ini pemberontak namanya, tahu nggak? Ini presiden pemberontak ya namanya, kepala pemberontak. Bukan presiden lo itu. Secara halusnya mengajak orang-orang sekelompok itu lo, ya teriak mau merdeka, bilang lagi dalam bencana, menangani bencana pemerintah Indonesia belum serius. Gaplok nih orang, bener-bener. Mbak-mbak dagelan politik ya, yang komentarnya sangat pedas sekali ya kan, ngaku-ngaku presiden. Dan ingin merdeka ya, berharap pemerintah Indonesia melepaskan Aceh ya, dalam tanda kutip dengan sukarela ya, dan menyebut bahwa pemerintah Indonesia belum hadir dalam bencana di Aceh. Nah, seperti yang sudah saya spill pada saat opening ya, ini menurut saya sudah mengandung aroma-aroma politik ya, bukan hanya aroma saja, ini sudah murni politik dan hanya menjadikan bencana banjir Aceh ini sebagai alat propaganda gitu ya. Karena memang faktanya ya nggak seperti yang mereka sampaikan ya. Ya kalau merdeka ya minta merdeka aja, tapi nggak usah mencaci, memaki, menghina, memfitnah ya kan, apalagi suku Jawa yang dijadikan kambing hitam. Aduh, ngeri. Kita harus bijak teman-teman ya, dan kita harus mengomentarinya, menyikapinya juga dengan kata-kata yang halus ya. Dan barusan kita mendengar kata-kata yang kurang enak didengar, tapi nggak masalah lah, yang penting jangan diikuti. Lanjut. Saya akan meminta UN. Ini Presiden Aceh ketiga ini kapan ya diangkat ini? Siapa yang angkat ini jadi presiden? Apa cuma halusinasi si manusia Pukima ini nih, bangsat ini? Enak aja bacotmu itu ya. Kau bilang lagi-lagi Indonesia tidak serius menangani ya bencana yang ada di sana. Saya sudah melihat ya
gubernur sampai siang malam bekerja di sana. Presiden, wakil presiden sudah turun ke sana. Tapi batang hidungmu sama sekali tidak ada tuh kelihatan bangsat, Kima, ya. Jadi jangan sok penting kau, ya. Siapa yang mengangkat kau jadi presiden di Aceh itu? Aceh itu adalah, ya, bagian daripada Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau memang kau merasa sebagai presiden Aceh, coba buat deklarasi, ya. Langsung umumkan. Berani nggak kau? Nggak berani kau kan? Kima bangsat. Bacotmu aja cuma cuap-cuap aja di media sosial ini. Sok-sok memerintah presiden lagi kau. Kau bilang segera menetapkan menjadi bencana nasional. Kalau tidak, saya akan minta UN atau negara-negara sahabat langsung masuk. Enak aja lu. Memangnya lu siapa? Memangnya mereka itu bisa sembarangan masuk ke negara orang? Hah? Kamu itu seperti nggak punya otak kalau ngomong itu, ya. Saya jelaskan sekali lagi, ya. Pemerintah sudah turun tangan di sana langsung, ya. Bahkan presiden, gubernurnya, ya. Tapi lo di mana? Ya. Cuma di TikTok ini aja cuap-cuap bacotmu, Kima bangsat, ya. Kalau kau nggak terima silakan. Saya nggak pandang kau siapa. Mau presiden Aceh ketiga mau apa kau, ya. Memangnya siapa yang angkat kau jadi presiden? Presiden halusinasi. Kalau kau nggak terima silakan. Mau kau presiden Aceh ketiga, terserah kau. Emang siapa yang sudah ngangkat kau sebagai presiden? Ya tentu saja mungkin ini ya, mungkin masyarakat Aceh atau warga Aceh ya. Tapi saya kan tidak tahu karena saya tidak warga Aceh ya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam konten yang baru saja kita saksikan ada kata-kata mutiara yang kurang enak didengar ya. Ya tidak sesuai dengan etika, norma, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat ya, karena netizen barusan sudah terbiasa menggunakan kata-kata yang sangat mutiara ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi isi komentarnya saya setuju 100.000 triliun % ya. Lanjut. Si omon-omon ini bukan tolol saja, tapi bangsa. Nasir Usman, keparat biadab, ya. Kau menghina presiden di negara Republik Indonesia ini. Kau pikir kau siapa? Kau bukan rakyat Indonesia. Kau hanya bisa bercuap-cuap dari luar negeri sana. Pengkhianat bangsa. Menjual harga diri. Menjual kerakyatan sendiri. Hanya demi ambisi. Keparat biadab. Jangan menghina ya Presiden Republik Indonesia. Kau hanya kucing kurap. Ya enak betul kau bicara. Si omon-omon ini kau menunjuk gambar Bapak Prabowo Subianto, Presiden di negara Republik Indonesia ini. Ya kau mengatakan Pak Prabowo tolol bangsat. Kau lah yang tolol keparat bangsat. Balik kau ke Indonesia kalau berani kau. Buat pihak kepolisian, ya khususnya tim cyber, tolong kalian cegah nih semua media sosial si Nasir Usman ini masuk ke Indonesia. Ini manusia pemecah belah rakyat Indonesia. Nggak bisa ditoleransi lagi. Suka-suka kau bicara. Orang pengkhianat seperti kau ini, ya tak ada tempat di negara Republik Indonesia ini. Bos seluruh Indonesia, jangan ya kalian follow si biadab bangsat keparat si Nasir Usman ini. Semua media sosialnya bekot karena dia bukan rakyat Indonesia. Dia hanya berkoar-koar dari luar negeri sana menghasut rakyat Indonesia, memecah belah rakyat Indonesia. Nasir Usman, kusarankan sama kau, tutup buncung kau itu. Ibu Yohana ya, naik pitam, tutup muncung kau itu. Nah, ini salah satu kerupuk kotor teman-teman ya. Bukan Ibu Yohananya, tetapi laki-laki yang di-stitch oleh Ibu Yohana tersebut. Menurut saya masuk kategori salah satu kerupuk kotor yang saat ini menjadikan ya musibah bencana banjir bandang di Aceh ini sebagai media untuk propaganda Aceh Merdeka dan lain sebagainya, kan seperti itu. Dan orang tersebut menurut saya salah satu kerupuk kotor yang berdomisili di luar negeri.
Jadi itu orang tidak ada di Indonesia. Dia sudah bukan warga Indonesia lagi, ya, dan tidak terdampak banjir karena dia berada di luar negeri. Nah, ini makanya saya katakan ini sudah politik murni. Bencana banjir Aceh ini hanya dijadikan komoditas bagi mereka untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Ngeri, kasihan rakyat Aceh yang benar-benar menjadi korban banjir, ya. Akhirnya terprovokasi. Lanjut. Ucapan orang Aceh seperti ini bahaya sekali. Katanya 95% orang Aceh ingin merdeka, makanya pemerintah tidak peduli dengan Aceh. Kita rakyat Aceh 95% ingin pisah diri dari Indonesia. Jadi wajar-wajar saja kalau mereka nggak begitu merespon ketika kita ada bencana. Perkataan seperti ini bahaya sekali karena ini tidaklah benar. Faktanya adalah pemerintah ikut turun tangan pada saat banjir kemarin. Presiden Prabowo memerintahkan personil TNI lebih dari 50.000 orang untuk membantu korban banjir di daerah Sumatera. Termasuk Polri, BNPB, bahkan Presiden Prabowo pun ikut turun tangan pada saat banjir kemarin. Nah, ini apa kalau bukan bantuan dari pemerintah? Bantuan disalurkan melalui helikopter. Bantuan pangan, beras 500 ton dan hal sebagainya. Kemudian bantuan perbaikan jembatan yang putus oleh TNI dan Polri. Terus ini yang melakukan perbaikan siapa kalau bukan dari pemerintah? Serta bantuan seluruh rakyat Indonesia untuk Aceh. Karena memang Aceh ini adalah bagian dari NKRI, bagian dari Indonesia. Maka dari itu warga bergotong royong untuk membantu Aceh. Ya, betul. Warga bergotong royong untuk membantu Aceh. Ya, di daerah saya banyak sekali penggalangan donasi, ya. Nggak tahu resmi ataukah tidak karena ya membawa kardus seperti itu, walaupun sudah pemerintah sering menyampaikan ya bahwa penggalangan dana itu harus berizin, legal dan lain sebagainya, tetapi faktanya masih banyak yang kesana kemari dari pasar ke pasar, dari lampu merah ke lampu merah itu membawa kardus. Intinya itu adalah bentuk kepedulian ya warga negara Indonesia kepada saudara-saudara kita di Aceh. Jadi janganlah mengatakan 95% rakyat Aceh ingin merdeka. Apa iya? Apa iya gitu kan? Karena kebanyakan mungkin banyak yang tidak setuju tapi nggak berani dia berkuar-kuar di media sosial. Kenapa? Karena nanti bisa diancam oleh saudara-saudaranya di sana yang menginginkan Aceh merdeka. Tapi yang jelas ya teman-teman ya, kita harus bijak karena bencana Aceh ini sudah mulai melenceng menurut saya, digiring, digoreng, tidak semestinya. Justru saat ini yang menurut saya gitu ya lebih dekat pada penggiringan opini komoditas lah begitu, dijadikan alat untuk propaganda Aceh merdeka. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir gini aja Pak. Bapak Menteri daripada pening-pening kepala, Bapak Presiden daripada pening-pening kepala Bapak memikirkan Aceh itu dengan keadaan kayak gini. Nggak usah pening Pak, biasa-biasa aja Pak. Tapi kalau betul-betul Bapak mau orang Aceh itu sehat, hilang sakit dia, hilang rasa banjir dia, hilang rasa bencana dia, Bapak lepaskan aja Aceh itu. Bapak lepaskan Aceh itu, merdekakan Aceh itu. Bapak pun nggak pening-pening, Jakarta pun nggak keluar uang. Jadi nggak usah lagi lah pening-pening kepala. Kalau udah lepas itu, besok lepas Aceh itu, besok terus orang area Aceh itu sehat ya, sehat walafiat. Jadi Bapak pun nggak pening kepala, kan gitu. Saya yakin Pak, kalau Aceh itu merdeka besok, orang Aceh itu akan sehat. Sehat walafiat. Gitu aja cara berpikir. Daripada lama-lama Bapak pikir uang negara habis, susah Bapak juga ya memikirkan lampu nggak hidup, PLN nggak tentu arah lagi. Ya sampai hari ini bergelapan. Jadi lebih baik Bapak lepaskan Aceh aja ya. Kalau Bapak lepaskan Aceh, besok orang Aceh itu sehat walafiat. Saya yakin Pak. Jadi Bapak pun nggak pening, orang Aceh pun nggak pening. Jadi kalau udah merdeka orang Aceh udah sehat ya. Sehat walafiat. Itu saja Pak ya. Apa kata saya? Ya kan? Aceh ingin merdeka, Aceh saat ini merasa itu hidupnya itu sebatang kara lah menderita, itu bukan karena bencana alam.
Tapi apa yang disampaikan oleh netizen barusan, kalau pemerintah Indonesia menghadiahkan kemerdekaan kepada rakyat Aceh, besok rakyat Aceh itu akan bahagia dan sehat semua. Berarti kan mereka selama ini merasa menderita kan bukan karena bencana alam, ya kan? Nah, tetapi faktanya apa? Katanya mereka mengalami bencana dan tidak dibantu oleh pemerintah. Ya kalau tidak dibantu oleh pemerintah, ya seharusnya walaupun dikasih kemerdekaan, ya kan, kalau kalian memang menderita karena bencana alam, besok, lusa, minggu depan, bulan depan ya masih menderita. Tapi faktanya mereka menjamin besok kita akan bahagia katanya, kita akan sehat. Nah, berarti kan bukan karena bencana alamnya, karena memang ingin merdeka aja. Terus terang aja lah ya. Lanjut. Ini bukan musibah, tapi ini bala gara-gara Allah tuh benci dengan kita yang berdosa. Tuh. Masya Allah, saya jadi terus maafin hamba ya Allah yang sering buat dosa ini. Apa sekarang kita harus buat ya biar gak terjadi lagi? Beribadah kepada Allah. Bertobat. Biar Allah mengampuni dosa kita. Jangan dikasih musibah lagi, dan kita bersyukur keluarga kita bisa selamat. Mudah-mudahan nasihat adik-adik saudara-saudara kita dari Aceh ini didengar oleh para orang tua mereka ya. Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bertaubat dan tidak melaksanakan maksiat. Tolong diingat itu. Jangan suka karaoke ya. Lanjut. Waduh. Ini nggak ngerti lah saya ya, no comment ya. Katanya Mu'alim tidak layak jadi gubernur Aceh. Dia lebih pantas jadi presiden Nangro Aceh Darussalam ya. Itulah yang diteriakkan oleh para pendemo tadi sambil mengibarkan bendera Aceh merdeka. Padahal mereka saat ini masih menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Gimana menurut teman-teman ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini, sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.